Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ibnu Akil SD. Saya berasal dari Prodi Program Studi Agama Islam semester 6. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang qatlu dalam perspektif fikih jinayah atau pidana Islam. Jadi teman-teman, qatlu di sini atau pembunuhan dalam fikih jinayah ini dipahami sebagai tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, baik itu dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan ini merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi paling mendasar, yaitu hak hidup. Oleh karena itu, teman-teman, pembunuhan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran moral semata, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum Allah yang harus diselesaikan secara tegas melalui ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran, seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 178 serta hadis Nabi SAW. Hal ini menunjukkan bahwa fikih jinayah sangat menjunjung tinggi perlindungan terhadap jiwa manusia. Dalam klasifikasinya, fikih jinayah di sini teman-teman, pembunuhan dibagi menjadi 3, yaitu adalah pembunuhan sengaja, yang kedua adalah pembunuhan semi sengaja, dan yang ketiga itu adalah pembunuhan tidak sengaja. Masing-masing memiliki ciri hukum yang berbeda-beda, terutama dalam aspek niat dan juga alat atau juga cara digunakan. Teman-teman, Islam di sini sangat memperhatikan unsur niat karena hal ini memang bentuk tanggung jawab hukum dan juga jenis hukum yang dijatuhkan dari sudut pandang fikih jinayah. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa hukum Islam bukan hanya represif teman-teman, tetapi juga analitis dan juga progresional agar keadilan benar-benar ditegaskan atau ditegakkan sesuai dengan konteks tindakan. Teman-teman, saksi yang diberikan terhadap pelaku pembunuhan di sini ini berbeda ya, sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukannya. Dalam kasus misalnya pembunuhan sengaja, pelaku dapat dikenakan hukuman qisas kecuali jika dimaafkan oleh keluarga si korban, maka wajib membayar diat dan bisa dikenai hukuman tambahan seperti hilangnya hak waris. Sementara itu, pembunuhan semi sengaja dikenakan diat mughalladah atau diat yang atau denda yang sangat berat, dan pembunuhan tidak disengaja itu dikenakan diat mukhaffafah atau denda yang ringan yang dapat dibayar dalam jangka waktu tertentu. Semua ketentuan ini menunjukkan bahwa fikih jinayah mengedepankan nilai-nilai keadilan, kehati-hatian, perlindungan terhadap jiwa serta memberikan ruang bagi penyelesaian yang damai melalui pendekatan yang tetap sejalan dengan prinsip syariat. Jadi dengan adanya hukum fikih jinayah di sini, kita bisa melihat bahwasanya fikih jinayah sudah mengatur semuanya, termasuk dalam tindak pidana dalam pembunuhan. Jadi tindak pidana pembunuhan itu bisa dilakukan disengaja, semi sengaja atau tidak sengaja. Jadi hukumannya juga berbeda-beda teman-teman. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.